Shalom semuanya. Kenapa kalau Tuhan bekerja sering gak langsung ya? Sepertinya perlu banyak persiapan dan lain-lain. Kayak waktu manusia jatuh dalam dosa. Kok gak langsung aja diampunin? Kan selesai. Kok prosesnya begitu berliku-liku? Kemudian ada juga sejarah umat manusia. Kemudian Tuhan mengutus nabi-nabinya. Ada sejarah Israel, sang juru selamat yang dinanti-nantikan, dan banyak lagi cerita sejarahnya. Di tengah narasi ini ada cerita tentang Yohanes Pembaptis. Dikatakan bahwa fungsinya adalah untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan Yesus sang juru selamat. Jadi, mengapa ada persiapan segala? Tapi ini ada hubungannya dengan keselamatan Tuhan di dalam penyelamatan manusia. Kalau kita baca di Alkitab, semua kisah di Perjanjian Lama itu banyak dosanya. Ada kebencian, ada pembunuhan, ada kenajisan, ada kesombongan, dan lain-lain. Kemudian mereka semakin jahat. Dan Tuhan utus nabi-nabinya juga dibunuh sama mereka. Tapi dari pihak Tuhan, isi dari pada lembaran-lembaran Alkitab itu sebenarnya adalah kesabaran Tuhan dan fashionnya Tuhan untuk memuliakan hubungannya dengan manusia. Contohnya yang pertama, awal manusia jatuh dalam dosa, dia langsung turun di jalan di Taman Eden. Dia yang mencari terlebih dahulu. Dia menjanjikan sang Mesias. Dan kemudian dia mengutus nabi-nabinya. Dan puncaknya yaitu nubuatan-nubuatan tentang Tuhan Yesus Kristus. Kalau yang kedua, fungsi Yohanes Pembaptis bisa dikatakan itu nabi yang terakhir, orang yang punya posisi jabatan nabi yang pertama itu adalah Samuel. Yohanes Pembaptis dan Samuel itu lahir dari ibu yang mandul. Dan keduanya sangat berkuasa di dalam perkataannya. Samuel itu pemimpin yang ulung dan kemudian juga nubuatannya juga powerful. Yohanes Pembaptis khotbahnya berapi-api sehingga banyak orang yang bertobat. Nah, salah satu fungsi penting dari Samuel adalah menyiapkan sang Raja Daud. Nubuatan-nubuatannya memang harus digenapi. Penggenapan dari Mesias yang dijanjikan harus digenapi. Satu, menjadi imam besar menurut Melkisedek. Kalau di Perjanjian Lama, di Kejadian 4 ayat 18. Maka digenapi di Ibrani 4 ayat 14. Itu kedua, dia menggenapi semua nabi-nabi. Kalau di Perjanjian Lama, di Ulangan 18 ayat 18 sampai 20. Maka digenapi di Perjanjian Baru Yohanes 17 ayat 3. Habis itu dia menggenapi sebagai raja di atas segala raja. Menurut Perjanjian Lama di Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Maka digenapi di Perjanjian Baru di Wahyu 19 ayat 16. Menggenapi sebagai Mesias kalau menurut Perjanjian Lama di Yesaya 43 ayat 11. Digenapi di Perjanjian Baru di Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Habis itu dia menggenapi sebagai Immanuel. Kalau menurut Perjanjian Lama di Yesaya 7 ayat 14. Menggenapi
di perjanjian baru Matius 1 ayat 23. Menggenapi sebagai domba. Menurut perjanjian lama di Kejadian 22 ayat 1 sampai 28. Digenapi di perjanjian baru. Ada Yohanes 1 ayat 29, ada Yohanes 1 ayat 36, ada Wahyu 6 ayat 1, darah anak domba 1 Petrus 1 ayat 19. Masih banyak lagi yang tercantum di Alkitab. Ini firman Allah tuh iya dan amin. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru tidak ada yang putus. Sambung menyambung. Tidak ada yang beda ceritanya. Ada nubuatan, penggenapan, nubuatan, penggenapan, nubuatan. Jadi benang merahnya nyambung. Tidak seperti ya kitab-kitab yang lain mungkin beda-beda cerita ya. Gitu. Jadi memang luar biasa firman Tuhan. Kita harus bangga menjadi pengikut Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.